Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وجميع أولياء تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وسلطان الأولياء الشيخ أبي حسن الشاذلي رضي الله عنه والشيخ هائد النقشبندي رضي الله عنه وحجة الإسلام الإمام الغزالي رضي الله عنه والشيخ الإمام البوصيري رضي الله عنه وجميع أولياء الإسلام في إندونيسيا كلهم وجميع أولياء الله في جوبان كلهم جميع مشايخنا ومشايخهم وأساتذتنا وأساتذتهم وإلى حضرة مؤلف هذا الكتاب الإمام النووي المالكي والحبيب عمر بن حفيظ والحبيب والسيد علي بن عبد الله بن حسين al-Idris al-Alawi al-Husaini radhiyallahu anhum wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina ajami ahlina wa dhurriyyatina wa talamidina wa tilmidatina wa ashabina wa jami' man hadara fi majlisina hadha syuhurillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير واسع الكرم
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa ahadda alaina bi barakatihi, amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh Masjid Agung Baitul Mukminin rahimahumullah. Alhamdulillah, bagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat, sehingga dengan nikmat dari Allah itulah kita bisa hadir istiqamah di pagi hari ini di masjid ini dalam rangka taklim ngaji kitab Bid'atun Nasihin Sarhu fil Balidin. Mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ilmu yang berkah, amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya hatta akhirah, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan kajian hadis yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mislu dzalik. Rawahu al-Bukhari. Qala dawuh sapa an-nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu utawi swarga iku aqrabu luwih parek ila ahadikum maring salah siji sira kabeh min syiraki na'lihi tinimbang saking serampate sandal leman, wanaru utawi neraka iku mislu dalik sepadane mengkono-mengkono swarga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagimu surga itu lebih dekat daripada ikat terompah atau sandalmu. Begitu juga sama halnya neraka. Jamaah rahimahumullah, jadi kalau kita lihat dari sabda Nabi Muhammad SAW ini, Nabi Muhammad beliau menjelaskan bahwa surga
yang ada di sandal atau terompah kita. Kita pakai sepatu, di situ ada ikatnya, ada talinya. Kita pakai sandal, di sandal itu ada ikatnya. Ikat itu digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa surga itu lebih dekat daripada ikat yang ada di terompah atau sandal itu. Ini menunjukkan bahwa surga sangatlah dekat dengan kita. Mudah-mudahan kita mimba di ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kedekatan surga yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW pada hadis tersebut menjadikan targhibun ala fi'lit ta'ati mahma qalat. Kedekatan surga yang digambarkan Nabi Muhammad SAW tersebut menunjukkan bahwa targhibun, kita sebagai seorang mukmin harus semangat, menjadikan motivasi untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena digambarkan oleh Nabi surga itu dekat. Kalau kita sudah diberi informasi, dikabarkan, Pak, dah lama lagi di rumah Bapak akan kedatangan tamu yang bawa hadiah yang mewah. Kira-kira apa yang menjadi persiapan kita? Kita akan bersihkan rumah kita. Kita akan rapikan rumah kita. Mau apa Pak? Merapikan rumah. Mau apa? Bersih-bersih rumah. Dah lama lagi mau kedatangan tamu yang bawa hadiah mewah. Tidak lama lagi, berarti itu menunjukkan tempo yang dekat atau menunjukkan tempat yang sangat dekat. Begitu juga dengan surga yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Surga itu sangat dekat, aqrabu ila ahadikum. Kedekatannya lebih dekat daripada ikat yang ada pada sandal kita. Ini menunjukkan bahwa motivasi agar kita bersiap-siap, karena surga tidak jauh dari kita, karena surga dekat dengan kita. Siap-siap melakukan amal taat mahma qalat, meskipun taat itu kecil atau sedikit. Dilanjutkan oleh Nabi Muhammad dalam sabda tersebut, wa naru mislu dzalik. Begitu juga neraka. Neraka juga dekat. Ini juga menjadikan tahbiran, menakut-nakuti minal ma'asi mahma qalat. Neraka itu juga dekat. Ini menjadi takdir, menjadi menakut-nakutkan kepada kita agar kita tidak melakukan kemaksiatan. Jamaah rahimahullah, dalam hadis tersebut dijelaskan wa fi dzalika kinayatun, itu menjadi kinayah, anna qalilal a'mal rubbama yakunu ajruhu kabiran 'indallah, hatta annahu qad yakunu sababan lidukhulil jannah. Hadis tersebut menjadi kinayah bahwa sedikitnya amal ini terkadang memiliki pahala yang besar di sisi Allah. Amal yang kecil ini terkadang menjadikan pahala yang besar di sisi Allah, sehingga amal itu menjadi sababan lidukhulil jannah, menjadi sebab masuk ke dalam surganya Allah.
Jamaah rahimakumullah, kedekatan surga yang digambarkan oleh Nabi Muhammad kepada kita melalui sabdanya tersebut, ini menjadi kinayah bahwa sekecil amal pun terkadang memiliki pahala yang besar di sisi Allah. Amal yang kecil pun terkadang memiliki pahala yang besar di sisi Allah, sehingga amal itu menjadi sebab dimasukkan ke dalam surga. Begitu juga neraka. Mengapa Nabi Muhammad memberikan gambaran lima daraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-misla bi syirakin na'li? Mengapa Nabi Muhammad memberikan gambaran bahwa surga itu sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada ikat yang ada di sandal kita? Mengapa beliau memberikan gambaran seperti itu? Daraba an-nabiy al-misla bi syirakin na'li bi anna sababa husuli sawab wal iqab innama hiya sa'yul abdi wa majra sa'i bil aqdam. Karena amal yang dikerjakan seorang hamba ini tidak jauh dari langkah daripada kakinya. Amal seorang hamba tidak jauh dari langkah kedua kakinya, sehingga digambarkan oleh Nabi bahwa surga itu dekat, bahkan lebih dekat dari ikat yang ada di sandal kita. Ini menunjukkan bahwa semua amal ini dinilai bisa dilihat dari langkah kaki kita. Orang ini langkah kakinya menuju amal ibadah, menuju masjid, berarti mendapatkan pahala. Orang ini menggunakan kedua kakinya melangkahkan untuk mencari ilmu, berarti mendapatkan pahala. Orang ini langkah kakinya digunakan untuk silaturahim, berarti mendapatkan pahala. Begitu sebaliknya, kalau langkah kakinya digunakan untuk kehalaan yang dimurkai Allah, berarti orang ini mendapatkan siksa. Na'udzubillahi min dzalik. Wa kullu man 'amila khairan, setiap orang yang melakukan kebaikan, istahaqqa al-jannah, maka Allah memberikan hak baginya untuk masuk ke dalam surga. Wa man 'amila syarran, barang siapa yang beramal keburukan, istahaqqa an-nar, maka Allah akan memberi hak kepadanya masuk ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita sehingga langkah kaki kita setiap waktu, setiap harinya melangkah ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Wa wajhul aqribah kama qala Ibnu Malik. Gambaran kedekatan tersebut dijelaskan oleh Ibnu Malik. Anna yasiran minat ta'at qad yakunu sababan lidukhulil jannah wa misluhu minal maksiyati finnar. Ibnu Malik menjelaskan tentang arti akrab pada hadis tersebut. Sesungguhnya taat yang sedikit ini terkadang menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga. Begitu juga dengan kemaksiatan yang kecil, ini juga menjadi sebab orang masuk ke dalam neraka. Fayambagi ar-rubbatu fi kulli asbabil jannah, maka sebaiknya sebagai seorang mukmin kita semangat melakukan hal-hal yang menjadi sebab dimasukkannya diri kita ke dalam neraka, ke dalam surga. Kita sebagai seorang mukmin harus semangat melakukan hal-hal yang menjadi
dimasukkannya kita ke dalam surga. Wa tajtanib jami'a asbabin nar, dan kita semangat sekuat tenaga untuk menjauhi hal-hal yang menjadi sebab dimasukkannya neraka. Kalau ini baik, oh kayaknya ini bisa masuk ke surga, ini amal ini kita lakukan. Oh amal ini kayaknya kok justru menjerumuskan ke neraka, kita jauhi. Ini termasuk wa'ala hadza fal qurbu ma'nawi, makna dekat secara maknawi. Jamaah rahimakumullah, yang pada intinya dalam hadis tersebut anna yasiran minat ta'ah qad yakunu sababan li dukhulil jannah. Amal yang sedikit ini terkadang bisa menjadikan orang masuk ke dalam surga. Ada kisah dakhalat ala ummil mu'minin Aisyah imra'atun. Suatu ketika ada seorang perempuan mendatangi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Perempuan ini bersama kedua anaknya. Ma'aha ibnatani lah. Dia punya anak perempuan dua. Seorang ibu dan dua anak perempuannya. Dia ajak berkunjung ke rumahnya Sayyidah Aisyah. Setelah sampai di rumahnya Aisyah, kemudian Sayyidah Aisyah mempersilakan mereka semua masuk ke dalam rumah. Setelah masuk ke dalam rumah, kemudian Aisyah fa'aqadha salasa tamaratin. Sayyidah Aisyah memberinya 3 korban. 3 korban diberikan kepada ibunya. Kemudian masing-masing 2 anak dikasih 1, yang satunya lagi dikasih 1. Karena tadi ada 3 korma, berarti masih sisa 1 korma. Kemudian dari sisa 1 korma ini dibelah 2 sama ibunya dan dibagikan kepada masing-masing anak itu. Berarti ibunya tidak mendapat bagian korma. Setelah selesai makan korma, kemudian ibu dan kedua anak perempuannya ini pamit pulang. Tidak lama lagi Nabi Muhammad SAW datang di rumah Sayyidah Aisyah. Kemudian Sayyidah Aisyah menceritakan kejadian itu. Dan apa yang dikatakan Nabi Muhammad? Faqala an-Nabi ma'ujbuki, apa yang menjadikanmu heran wahai Aisyah? Laqad dakhalat bihi al-jannah, sungguh seorang ibu itu akan masuk ke dalam surga. Masya Allah. Ini amal kecil, hanya membagikan korma, 3 korma yang masing-masing diberi 1, masih sisa 1, kemudian dibelah dibagi 2 untuk anaknya. Ini korma bisa masukkan seseorang ke dalam surga. Korma yang kecil, yang sedikit, yang jumlahnya 3 bisa menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga. Jamaah rahimahullah. Sehingga kedekatan surga yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW ini menjadi motivasi bagi kita agar kita menjadi seorang mukmin yang gemar melakukan amal yang baik, amal yang bisa menjadi sebab masuk seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kisah lain diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama kalbun yutifu biraqiyah. Satu ketika ada seekor anjing yang berputar-putar dengan menjulurkan lidahnya. Karena yaqtuluhul atsu, sehingga seakan-akan anjing ini akan mati karena kehausan. Idza ra'athu baghyun min baghaya Bani Israil. Ada seorang perempuan pelacur, perempuan kubu malam, lihat itu anjing. Anjingnya dilihat, kasihan kemudian.
Pelacur itu melihat anjing, kasihan. Anjing ini kayaknya kehausan. Ini tidak lama lagi kok kayak mau mati ini anjing. Kemudian perempuan tersebut kasihan. Karena kasihan kepada anjing, panaza'at mufaha. Kemudian dia perempuan ini bawa kantong yang isinya air, dilepaslah kantong itu. Fafasaqathu, kemudian diberi minum anjing itu. Maka dari kisah ini disampaikan oleh Nabi Muhammad, faghufira laha bihi, perempuan itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, memberikan minum kepada seekor anjing ini juga menjadi sebab diampuni dosanya seseorang. Artinya apa? Hal kecil, kebaikan kecil ini bisa menjadi sebabnya seseorang masuk ke dalam surga. Jamaah rahimakumullah, sehingga ada beberapa faedah daripada hadis tersebut yang bisa kita ambil. Yang pertama, annal mu'mina la yastahinu bi ayyi amalin minat ta'at. Seorang mukmin tidak boleh meremehkan amal apapun yang bernilai ketaatan. Setiap amal yang bernilai taat jangan diremehkan. Bapak-bapak tadi malam sholatnya berapa rakaat? Cuma 2 rakaat. Apa 2 rakaat? Saya tadi malam tahajud 9 rakaat. Saya tadi malam tahajud sama witirnya kayak tarawih waktu bulan Ramadan. Jangan meremehkan amal kecil, meskipun hanya 2 rakaat, ini bisa menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga. Ini besok ada santunan anak yatim, bapak sudah siap uangnya, ibu sudah siap uangnya untuk sedekah anak yatim. Sudah berapa? Cuma 100.000. Apa 100.000? Bapak sudah siap? Sudah berapa? 2 juta. Meskipun 100.000 jangan diremehkan. Bisa jadi nilai kecil ini menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga. Jamaah rahimahumullah, sehingga seorang mukmin tidak boleh la yastahinu bi ayyi amalin minat ta'at. Fala rubbama kana hadzal amalu wa asabahu fi najatihi minan nar. Ada satu kisah seorang laki-laki, ini dia di surga naik kendaraan yang terbuat dari kayu. Dia keliling muter-muter di surga pakai kendaraan yang terbuat dari kayu yang indah. Kemudian dia muter-muter, ditanyakan oleh Nabi Muhammad SAW. Laki-laki tersebut menjawab, karena laki-laki itu telah waktu di dunia pernah mensingkirkan kayu yang ada di tengah jalan yang membahayakan perjalanan orang. Jadi ada kayu di tengah jalan, ini dia disingkirkan. Ini menjadi sebab juga seseorang masuk ke dalam surga. Masya Allah. Annal qalilal maksiyah. Yang kedua, annal qalilal maksiyah, sesungguhnya maksiat yang sedikit qad tuaddi bi sahibiha ila nari jahannam. Maksiat yang sedikit, maksiat yang kecil bisa jadi juga memasukkan orang ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, annallaha khaba'a ridahu fi ta'atihi wa suttahu fi maksiyatihi. Allah menyimpan ridhonya di taatnya Allah, dan Allah meletakkan murkanya di kemaksiatan. Allah menyimpan ridhonya di amal taat, dan Allah meletakkan murkanya di amal maksiat. Maka saat kita berharap ridho dari Allah, maka di
di situ kita melakukan ketaatan kepada Allah. Maka kalau ada orang melakukan ketaatan kepada Allah, berarti orang itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya, kalau orang melakukan kemaksiatan, berarti di situ dia mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, al-mu'minu yuraqibu fil qurbi minallah wa maghfiratihi. Seorang mukmin harusnya senang menghabiskan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seorang mukmin, kita harusnya senang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yuraqibu fil qurbi minallah. Ini amal bisa mendekatkan kita kepada Allah, kita jalankan. Ini amal bisa menjadikan Allah ridho kepada kita, kita kerjakan. Begitu sebaliknya, wa yahrubu min ghadabillah wa uqubati, dan kita berusaha sekuat tenaga untuk lari dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan melalui taklim pagi hari ini Allah memberikan pertolongan kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, sehingga di dalam hati kita cinta, senang dengan amal-amal yang di situ disimpan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang berkah manfaat, bertambahnya ilmu, bertambah pula ketakwaan kita kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiruka ma'allamtani fardudhu ilayya idha hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad